Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Manda, si dosen cilik. Yuk kita lanjutin materi mengenai kewirausahaan digitalnya. Bab 2, makin kompleks, makin seru. Let's get started. Kehadiran wirausaha digital berpotensi memunculkan perusahaan rintisan atau yang populer dengan sebutan startup company, ya, yang seringkali membuat terobosan-terobosan melalui teknologi disruptif. Ingat ya, ada kata kunci di situ adalah teknologi disruptif atau disruptive technology. Nah, kehadiran perusahaan jenis ini rasanya sangat membantu konsumen karena umumnya menawarkan solusi berupa kemudahan dan kenyamanan dengan harga atau tarif yang lebih murah. Kemunculan wirausaha digital di Indonesia tentunya akan menarik banyak aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sebetulnya hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menjadi wirausaha digital? Pertama-tama, ya, dibuka dengan gambaran umum mengenai wirausaha digital dulu nih, ya. Jadi nanti akan dibahas mengenai upaya-upaya menggali ide bisnis dan kenal dengan prinsip bisnisnya. Yang kedua adalah setelah menemukan ide atau peluang bisnis, yaitu membuat studi kelayakan usaha, dan terakhir merancang manajemen bisnis, meliputi biaya, tenaga kerja, dan pemasarannya. Siap ya? Nah, sekarang mari memahami seluk-beluk wirausaha digital. Kewirausahaan seperti kita tahu adalah kemampuan mengubah setiap peluang menjadi tantangan yang bernilai ekonomi. Nah, saat kemampuan ini disinergikan dengan kompetensi di bidang teknologi, maka lahirlah kemampuan wirausaha di bidang teknologi yang lazimnya dikenal dengan istilah technopreneur. Suparno dalam penelitiannya menjelaskan bahwa technopreneurship bersumber dari riset dan temuan-temuan yang terbaru dalam bidang teknologi yang dikembangkan dengan seksama, ya, sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi penciptanya maupun masyarakat penggunanya. Penggiat technopreneurship ini disebut sebagai wirausaha digital. Technopreneur yang bermakna wirausaha digital merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneur. Secara umum, kata teknologi itu merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menjalankan industri. Apa aja? Meliputi penciptaan alat-alat, pengembangan keahlian, pemecahan masalah, dan sebagainya. Sedangkan kata entrepreneur merujuk pada seseorang atau kelompok yang menciptakan usaha dengan keberanian menanggung resiko dan ketidakpastiannya untuk mencapai keuntungan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Nah, seorang wirausaha digital itu tidak cukup bermodal satu atau dua kemampuan bidang tekno saja, ya, tapi juga harus peka terhadap inovasi teknologi yang didukung dengan penemuan ide kreatif. Jadi perkembangan bidang bisnis dalam bidang teknologi itu banyak aktor, ya. Meliputi misalnya pemilik ide kreatif, yaitu yang dinamakan dengan wirausaha digital. Terus ada pusat risetnya, penyedia modal, dan pemerintah juga. Berdasarkan gambar yang ada di slide dari sumber Explaining Technopreneurship punyanya Vidyama Sonekhisi, tampak bahwa teknologi itu kan bukan satu-satunya elemen, ya, dalam kewirausahaan digital. Ternyata kan tadi bisa dilihat ada pengembangan berbagai lembaga riset, pusat inovasi dan inkubator bisnis juga ada, ya, yaitu yang ada di tingkat pendidikan tinggi, baik itu berupa akademi, institut, maupun universitas. Nah, itu bagus nih sebagai upaya positif untuk membangun ekosistem kewirausahaan digital. Jadi kalau di Indonesia itu yang
populer tuh ada BTP ya, Bandung Teknopark punyanya Telkom University ya. Mudah-mudahan Uniga juga segera punya ya. Melalui kewirausahaan dalam teknologi, pembangunan yang berkelanjutan sebuah negara bahkan dunia itu bisa terwujud. Nah, beberapa wirausaha digital yang dapat dikatakan sukses dalam meraih keuntungan sekaligus memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat dunia. Contohnya, ini populer banget nih. Satu, Mark Zuckerberg ya, pendiri Facebook. Dua, ada siapa? Steve Jobs. Ya. Ini saya ulangi lagi ya. Satu, ada Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Kemudian juga ada Steve Jobs, pendiri Apple. Ada Jan Kaum sama Brian Acton, pendiri WhatsApp. Ada Andrew Darwis, pendiri Kaskus. Ada William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Dan Bapak Menteri kita ya, sebagai pendiri Gojek. Dan banyak sekali di Indonesia. Kabar bagusnya adalah para wirausaha digital pemula ini dapat mengikuti pre-inkubator yang diselenggarakan oleh Kibar dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia. Ini menarik ya. Ataupun oleh Badan Ekonomi Kreatif Bekraf melalui Bekraf for Free Startup. Nah, Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melahirkan rintisan yang berkualitas guna menyelesaikan permasalahan besar di Indonesia. Gak main-main loh ini, target total valuasinya adalah 10 miliar pada tahun 2020 ini. Semoga sudah tercapai. Nah, program pre-inkubator ini dapat dilanjutkan dengan inkubator yang umumnya berlangsung selama jangka waktu 6 bulan atau lebih ya. Program inkubator ini diarahkan untuk melakukan validasi ide bisnis yang masih mentah. Selanjutnya, program inkubator yang tersedia di Indonesia, di antaranya ya, ada Indigo Inkubator punyanya Telkom, SAT Surabaya punyanya Kibar dan pemerintah Surabaya, ada BNV Labs punya Kibar dan Bank Bukopin, IDX Inkubator punyanya Indonesian Stock Exchange. Kemudian BINUS Startup Accelerator punyanya BINUS ya, Universitas Bina Nusantara, dan lain sebagainya. Nah, setelah melalui program inkubator, tahapan selanjutnya adalah program akselerator yang diarahkan untuk apa? Memaksimalkan potensi ide bisnis agar semakin siap di pasaran. Selesai juga materi 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya, tapi jangan lupa ya, di materi berikutnya ada yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Saya Dini Alamanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.